Yang ada di dunia ini adalah sarana belaka demi kemuliaan Tuhan. Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawan Katolik awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo RD B. Hardi Jantan Darmawan dari Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Ibu bapak, saudara-saudari, oma opa, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih. Saya mau menawarkan renungan berangkat dari sejarah hidup Santo Fransiskus dari Assisi. Sejarah hidup yang sangat mengagumkan menurut saya, sampai-sampai saya membeli kasula ini dari kota Assisi. Luar biasa Fransiskus Assisi ini. Saudari-saudara yang terkasih, saya baru menduga-duga saja, pertobatan Santo Fransiskus ketika dia berada di penjara. Dia pernah di penjara karena dia masuk prajurit, dia bertempur, namun naas
dia ditangkap oleh musuh dan dimasukkan dalam sel selama 1 tahun. Gambaran penjara itu kan gambaran yang senyap dan mengerikan. Banyak orang selepas dari penjara juga tidak bertobat, melainkan jatuh pada hal yang sama, karena di penjara mereka mungkin terus merancang kejahatan demi kejahatan. Bahkan tidur pun mungkin dia bermimpi menjadi orang jahat. Fransiskus Assisi itu beda. Di penjara dia menyesali hidupnya lantaran masa lalunya yang amburadul, masa mudanya yang dipenuhi dengan kekayaan, pesta pora, dan hidup foya-foya. Mungkin juga di penjara dia merenungkan betapa mengerikan peperangan itu, apalagi perang bersaudara. Haruskah saling membunuh satu dengan yang lain? Selepas dari penjara, Fransiskus mendengar suara Tuhan yang sebetulnya nyaris tak terdengar. Fransiskus, perbaikilah rumahku. Dan betul, gereja itu rusak. Dalam perjalanan waktu, Fransiskus memahami bukan soal bangunan gereja yang rusak yang perlu diperbaiki, melainkan soal umat, soal hidup, soal jiwa. Di akhir hidupnya, Fransiskus dari Assisi mendapatkan anugerah stigmata luka-luka Tuhan Yesus. Usianya amat muda, 44 tahun, Fransiskus Assisi wafat. Saudari-saudara yang terkasih, Santo Fransiskus meninggalkan warisan kepada para pengikutnya yang luar biasa. Tidak hanya para imam tarekat yang begitu banyak, tetapi juga ordo awamnya. Fransiskus menawarkan kesederhanaan dan kemiskinan hidup di hadapan Tuhan. Apa artinya itu? Semua yang ada di dunia ini, ciptaan Tuhan ini adalah sarana. Pun kalau kita menjadi orang kaya, harta makin bertambah, tidak perlu takut. Mazmur pun juga mengatakan demikian, tak perlu takut jika hartamu bertambah. Yang penting semuanya itu demi kemuliaan nama Tuhan. Sebab yang ada di dunia ini hanyalah sarana belaka. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.